Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau belajar itu, ya kayak beban? Sesuatu yang pokoknya harus dikerjakan? Sering banget ya kayaknya. Iya kan? Nah, sumber kita kali ini, bab 16, ini bab penutup dari buku Learning How to Learn, itu nawarin sudut pandang yang beda banget. Gimana kalau rasa harus itu bisa kita ubah jadi rasa berkesempatan? Menarik nih buat diobrolin. Betul sekali. Bab terakhir ini sebenarnya kayak rangkuman ya dari banyak strategi belajar efektif di buku itu. Tapi intinya memang di pergeseran cara pandang ini. Pergeseran cara pandang. Iya, sumber ini ngajak kita mikir, kenapa sih kita belajar? Seringnya kan ada dorongan dari luar tuh. Kayak nilai bagus gitu ya? Nah, itu dia, tuntutan nilai, mungkin harapan orang tua, atau persiapan buat masa depan, karir. Itu sisi harusnya, yang ya kadang terasa berat. Dan tekanan itu emang bisa bikin prosesnya jadi kurang asyik ya. Tapi, yang menarik, bab ini justru nunjukin sisi lainnya. Sisi lainnya. Iya, bahwa belajar itu sebetulnya sebuah hak istimewa. Sebuah kesempatan gitu. Anda dapat kesempatan buat muasin rasa ingin tahu, buat nemuin hal baru tentang dunia, buka potensi diri, bahkan mungkin ya ikut mecahin masalah. Kalau lihatnya dari sini, rasanya lebih enteng nggak sih? Jauh lebih enteng. Dan dampaknya itu, wah, fundamental banget. Pas Anda lihat belajar sebagai kesempatan, bukan cuma tugas yang bikin bosen gitu. Motivasi jadi benda ya. Banget. Motivasi jadi dari dalam. Pengalaman belajarnya jadi lebih positif. Anda jadi sadar gunain alat hebat yang ada di kepala kita ini. Alat hebat, otak kita ya. Betul. Dan ini seperti ditekankan di bab ini, kesempatan yang nggak semua orang punya loh di dunia. Nah, tadi Anda nyebut dampak. Di buku ini kan ada kisah Santiago Ramon y Cajal ya, peraih Nobel kedokteran. Yang unik, dia sendiri ngerasa bukan jenius. Kok bisa kisahnya jadi contoh kekuatan mindset berkesempatan ini? Nah, itu dia poinnya. Kajal itu contoh sempurna. Suksesnya dia itu bukan karena bakat alami yang wow gitu, tapi lebih karena Kegigihannya. kegigihan, kemauan belajar, dari salah dia nggak gengsi buat ngubah pikiran, dan yang menarik, dia berani perluas minat. Dia gabungin cinta seninya sama penelitian ilmiahnya. Oh, jadi dia nggak cuma fokus di satu bidang aja ya? Justru itu, sikap kayak gini, lihat ilmu sebagai kesempatan buat dijelajahi pakai caranya sendiri, bukan beban aturan. Itu yang bikin dia sukses besar. Ini nunjukin kalau tekun dan fleksibel, yang lahir dari mindset berkesempatan, seringkali lebih nge-efek daripada sekedar pintar dari sananya. Oke, jadi kita akui aja kalau ada tekanan harus itu. Nggak bisa diabaikan gitu aja kan. Tapi kuncinya adalah kita sadar mulih buat fokusin energi kita ke aspek kesempatannya, gitu ya. Tepat sekali. Energi positif yang muncul pas Anda ngerasa, wah, untung saya bisa belajar ini. Itu bakal dorong pembelajaran yang lebih dalam, lebih nempel lama. Bukan cuma pemanis ya. Bukan. Ini beneran ngubah cara otak kita nanggepin informasi. Kisah Kajal tadi kan bukti nyata. Bukan cuma soal pinter, tapi ulet, mau ngaku salah, dan terus pengen tahu lebih banyak, bahkan di area lain. Ngerti-ngerti. Nah, biar kita bisa praktekin ini, bab 16 kan juga ngingetin lagi beberapa strategi paling jitu dari buku ini ya. Semacam toolkit terakhir gitu. Bener, ini kayak rangkuman praktisnya lah. Ingat soal recall, atau pengingatan aktif. Ah iya, yang jangan cuma baca ulang pasif itu kan? Persis, tutup bukunya, coba panggil lagi infonya dari ingatan. Itu jauh lebih efektif buat bikin paham beneran. Terus ada teknik kayak Pomodoro. Sesi fokuskan dek, diselingi istirahat itu ya? Betul, biar konsentrasi terjaga tanpa capek banget. Dan istirahatnya itu kan bukan cuma buat ngilangin capek, tapi juga buat ngasih ruang mode diffuse kerja ya. Pas pikiran kita santai, bisa nyambungin ide-ide yang nggak kepikiran sebelumnya. Nah, itu dia. Jangan lupain juga pondasi biologisnya. Tidur cukup, olahraga teratur. Itu sering disepelekan, padahal penting ya. Penting banget. Ini bukan tambahan mewah, tapi kebutuhan dasar biar otak kita optimal buat belajar. Semua strategi ini saling dukung buat bikin ekosistem belajar yang efektif, yang akarnya ya di mindset berkesempatan tadi. Jadi intinya, buku ini dan khususnya bab 16 ini ngasih kita kekuatan ya, ngasih pemahaman dan alat buat bener-bener pegang kendali atas cara kita belajar. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan, sains praktis aja yang bisa diterapin siapa aja. Betul. Pertanyaannya jadi bukan lagi, bisa nggak ya saya belajar lebih baik? Tapi lebih ke,
Gimana saya mau pakai kesempatan luar biasa ini buat terus tumbuh dan eksplorasi potensi diri? Ini soal pilihan sadar kita. Menarik banget. Jadi keinget lagi sama kisah Cajal tadi, yang nemu terobosan pas gabungin minatnya di seni dan sains. Ini jadi mikir nih, buat Anda renungkan juga. Gimana kalau kayak Cajal, potensi terbesar Anda justru baru kebuka pas Anda berani keluar dikit dari jalur utama Anda dan coba eksplorasi minat lain yang kelihatannya nggak nyambung.